Suatu hari tangan Ross McPherson, seorang remaja dari Skotlandia, tiba-tiba memerah dan terasa sangat sakit. Tidak lama kemudian, muncul lepuhan yang menyakitkan, seukuran buah jeruk. Hal ini membuat Ross kesulitan untuk berpakaian sendiri. Ketidaknyamanannya sangat tidak tertahankan dan dia membutuhkan bantuan dokter untuk menyingkirkan mimpi buruk ini. Ternyata dia tidak sengaja menyenggolkan tangannya ke tanaman yang terlihat tidak berbahaya itu saat bersepeda di dekat rumahnya. Semua mimpi buruk ini disebabkan oleh satu tanaman yang sangat berbahaya, hawkweed raksasa. Hawkweed raksasa adalah sekelompok tanaman beracun yang mirip, yang dikenal sebagai tanaman paling berbahaya di Inggris. Anehnya, tanaman ini adalah anggota keluarga wortel. Awalnya, tanaman ini tumbuh di Kaukasus. Orang-orang sangat menyukainya karena tingginya yang mengesankan, lebih dari 4,9 meter, dan penampilannya yang menyenangkan. Mereka mulai menanamnya di kebun-kebun, dan tiba-tiba ternyata tanaman itu sangat beracun. Pada tahun 80-an, tanaman ini secara resmi dilarang ditanam di kebun-kebun di Inggris. Hawkweed raksasa biasanya tumbuh di dekat sungai dan kanal. Baru-baru ini tanaman ini mulai bermunculan di kebun dan taman. Orang-orang telah melihatnya di seluruh Inggris. Tanaman ini semakin mendapat perhatian selama beberapa tahun terakhir ketika semua orang mulai menghabiskan lebih banyak waktu di kebun mereka. Sepertinya ini adalah sepupu cow parsley atau hemlock yang lebih tinggi dan lebih berbahaya. Ia juga memiliki batang yang panjang dan tandan daun berwarna putih. Tetapi batangnya cukup lebar dengan bunga besar berwarna putih berbentuk payung di atasnya. Untuk melihat perbedaannya, perhatikan daunnya. Daunnya terlihat tajam dan terbelah dengan lebar sekitar 1,8 meter. Batangnya tebal dan berbulu dengan rambut putih kaku dan berongga. Kamu mungkin melihat bercak ungu pada batangnya, seperti hemlock. Tetapi tanaman ini tumbuh jauh lebih tinggi dan memiliki lebih sedikit daun pakis. Kepala bunganya bisa memanjang hingga 0,6 meter. Getah tanaman ini benar-benar dapat melukaimu. Getah ini mengandung bahan kimia yang disebut furokumarin, yang membuat kulit sangat sensitif terhadap sinar matahari. Hal ini juga dapat menyebabkan masalah jangka panjang yang disebut sensitisasi, yang berarti bahwa bahkan bertahun-tahun kemudian, kulit masih dapat bereaksi buruk terhadap sinar matahari. Jadi, jika kamu terkena dan keluar di bawah sinar matahari, kamu akan mengalami luka bakar parah yang melepuh dan butuh waktu lama untuk sembuh. Orang seringkali mendapat bekas luka yang melekat seumur hidup, dan bukan hanya luka bakar pada kulit yang harus kamu khawatirkan. Jika getahnya mengenai mata, kamu bahkan bisa buta. Kamu harus sangat berhati-hati di musim panas saat tanaman ini paling aktif. Ingatlah bahwa kamu dapat terkena dampaknya meskipun kamu mengenakan pakaian atau sepatu. Jadi, cobalah untuk menjauh dari apapun yang tampak mencurigakan. Gejalanya bisa berupa ruam, gatal, dan lepuhan yang menyakitkan. Jika kamu menyadari bahwa kamu secara tidak sengaja terluka oleh tanaman ini, segera pergi ke dokter, terutama jika kamu melihat lepuhan. Pertolongan pertama termasuk mencuci area tersebut dengan sabun dan air dan menutupinya. Ada tanaman lain yang sangat beracun yang mungkin bersembunyi di kebun atau area lokal, terlihat tidak berbahaya dan cantik. Jangan tertipu oleh keindahan foxglove. Tanaman ini mengandung digitoksin yang digunakan dalam pengobatan untuk menstimulasi jantung. Semua bagian tanaman foxglove beracun. Jika kamu memakan daunnya, kamu bisa mengalami sakit perut, mual, muntah, atau yang lebih buruk. Dalam kasus yang serius, hal ini bahkan dapat mengacaukan penglihatan dan menyebabkan masalah pada jantung dan ginjal. Nightshade adalah salah satu tanaman yang paling beracun. Jangan dimakan ya. Beberapa buahnya saja mengandung alkaloid tropane yang dapat berakibat fatal bagi seseorang. Tanaman ini adalah anggota keluarga tomat. Tanaman ini dapat ditemukan di hutan meskipun tidak sesering dulu. Keluarganya cukup luas, termasuk tomat, kentang, cabai, terong, paprika, dan henbane. Meskipun sifatnya menakutkan, kita bisa mengekstrak penangkal gas saraf dari tanaman ini. Jadi meskipun berbahaya, tanaman ini juga memiliki kualitas yang unik dengan potensi penggunaan sebagai obat. Dan terakhir, ada hemlock, water dropwort, yang juga dikenal sebagai ubi racun. Ini adalah tanaman yang sangat umum di sekitar sungai dan danau. Seperti yang bisa ditebak dari namanya,
Tanaman ini terkait dengan hemlock, tanaman beracun lainnya. Hemlock adalah tanaman yang sangat berbahaya, bisa berakibat fatal jika dimakan, dan mengandung 5 alkaloid berbeda yang dapat menyebabkan kelumpuhan parah pada sistem saraf. Yang lebih buruk lagi, tanaman ini sering ditemukan di alam liar di sekitar daerah yang cukup padat penduduknya. Namun, kedua tanaman ini hidup di tempat yang berbeda dan memiliki racun yang berbeda. Setiap bagian dari hemlock water dropwort, termasuk umbi, batang, dan daunnya, mengandung racun kuat yang disebut enantotoksin. Racun ini menargetkan sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan kejang-kejang yang serius. Jadi, jangan main-main dengan kedua tanaman ini. Ini hanyalah tanaman yang relatif beracun, tetapi ada juga yang dianggap paling berbahaya di dunia. Aconite, juga dikenal sebagai monk shoot atau helm setan, adalah salah satu yang paling beracun di Eropa. Menyentuhnya saja sudah bisa berbahaya karena kandungan neurotoksinnya yang kuat. Pohon mancinau ditemukan di kedua Amerika. Getah pohon ini dapat membakar kulit, daun dan buahnya mematikan. Castor bean berasal dari Afrika. Biji semak ini mengandung risin, racun yang disebut-sebut 6.000 kali lebih beracun daripada sianida. Namun, ada sisi positifnya. Minyak jarak dapat diekstrak dari biji ini. Biji jequirity bean digunakan dalam perhiasan, tetapi mengandung racun yang disebut abrin, yang sangat beracun. Jadi berhati-hatilah dengan aksesori ini. Oleander adalah tanaman hias yang umum, namun tanaman ini mengandung toksin yang membuatnya beracun. Meskipun keracunan sering terjadi, untungnya tanaman ini sangat pahit sehingga tidak ada yang mau memakannya dalam jumlah banyak. Jadi, kasus fatal jarang terjadi. Jimpi-jimpi adalah tanaman yang berasal dari Australasia, Indonesia, dan Malaysia. Tanaman ini memiliki nama yang lucu, tetapi bulu-bulunya yang menyengat menyebabkan ketidaknyamanan yang luar biasa yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan terakhir, tanaman kentang, meskipun tidak beracun seperti yang lain, bisa berbahaya jika dimakan. Bagian hijau dari tanaman kentang mengandung racun seperti solanin dan kakonin. Menyingkirkan tanaman beracun di sekitar kebunmu sangatlah penting, meskipun tidak diwajibkan secara hukum, terutama karena tanaman tersebut dapat menyebar di alam liar dan kamu bisa mendapat masalah dengan hukum karena hal itu. Inilah yang dapat kamu lakukan untuk menyingkirkannya dengan aman. Pertama, kenakan alat pelindung seperti sarung tangan dan masker wajah. Tutupi kulit sepenuhnya dan pastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pastikan untuk membuang peralatan tersebut kemudian atau segera mencucinya dengan sangat hati-hati. Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan tanaman beracun berbunga. Cobalah untuk membuangnya saat masih kecil dan cabutlah saat tanahnya basah. Untuk tanaman yang lebih besar, kamu mungkin perlu melonggarkan akarnya dengan garpu kebun. Sebaiknya serahkan hal ini pada para profesional jika areanya luas. Terakhir, pastikan untuk membuang tanaman dengan hati-hati. Jangan membuangnya di sembarang tempat karena dapat menyebar dan menyebabkan lebih banyak masalah. Dan tetaplah waspada di masa depan, karena tanaman ini dapat menghasilkan banyak biji yang bertahan lama. Tidak perlu panik jika kamu melihatnya di kebunmu. Berhati-hatilah dan ambil tindakan jika kamu menemukannya di propertimu. Jika kamu menemukannya di daerahmu, hubungi para profesional untuk menyingkirkannya. Untungnya kasus fatal sangat jarang terjadi, dan bahkan jika kamu tidak sengaja menyentuh tanaman tersebut, kamu akan baik-baik saja jika pergi ke dokter sesegera mungkin. Tapi mengapa beberapa tanaman begitu berbahaya? Ini semua tentang kimia dan bagaimana tanaman berevolusi dari waktu ke waktu. Tanaman mengembangkan racun untuk melindungi diri mereka sendiri agar tidak dimakan oleh hewan. Jika sebuah tanaman sedikit lebih beracun daripada tetangganya, ia memiliki kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup karena hewan akan menghindarinya. Menariknya, sebagian besar tanaman menjadi berbahaya untuk menakut-nakuti hewan purba yang besar seperti mamoth berbulu atau aurok, bukan manusia. Karena itu, racun-racun ini seringkali tidak berakibat fatal. Tumbuhan ini hanya ingin membuat mereka yang memakannya merasa tidak enak badan, sehingga hewan-hewan tersebut akan berhenti memakannya. Sekarang, hewan-hewan besar ini telah punah dan tidak ada yang menyentuh mereka. Sayangnya, mereka sudah berevolusi untuk tetap paranoid. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjauhi mereka sejauh mungkin.